warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bapak Nokmandianto di channel YouTube ini ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang materi IPA kelas 7, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Ini merupakan materi yang pertama kali di kelas 7 ya, sehingga saya sampaikan bahwasanya selama sudah ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di SMP, saya nanti materinya juga akan bermacam-macam ya. Salah satunya adalah materi IPA ini. Dan materi IPA ini yang pertama adalah materi IPA tentang objek IPA dan pengamatannya, yaitu materi kelas 7 semester 1. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah menjelaskan proses penyelidikan IPA. Kemudian yang kedua menjelaskan cabang-cabang IPA itu apa saja nanti. Yang ketiga menjelaskan sikap-sikap ilmiah, dan yang terakhir adalah menjelaskan tahapan-tahapan metode ilmiah. Gitu ya. Nanti akan ada 4 tahapan di bagian yang pertama ini. Baik, kita lanjut ya. Silakan kalian perhatikan gambar di layar ya, bahwasanya dalam IPA itu ada banyak objek IPA yang nanti akan kita amati. Salah satunya yang ada di gambar itu ada gambar di layar, yaitu ada gambar tumbuhan, kemudian ada manusia sedang duduk, kemudian ada gambar kerbau ya, ada mungkin itu tanaman padi atau rumput ya, bisa juga ada objek-objek yang lain seperti misalnya ada sinar matahari, ada air ya, dan lain sebagainya. Itu yang nantinya menjadikan kita objek dalam pembelajaran IPA ini. Baik, kita lanjutkan. Ada 3 tahap dalam penyelidikan IPA ya. Yang pertama itu ada pengamatan. Tahap pertama ini dalam proses penyelidikan IPA adalah pengamatan, di mana pengamatan dilakukan dengan melibatkan panca indera atau juga bisa dengan menggunakan alat ukur ya. Bisa dengan panca indera atau alat ukur untuk mengumpulkan data informasi. Sebagai contoh, misalnya kita ada anak sedang mengamati kupu-kupu gitu ya. Nah, di sana ada proses pengamatan menggunakan alat indera yaitu mata, dan juga proses pengamatan dengan menggunakan alat ukur yaitu loops. Proses pengamatan dengan panca indera ini misalnya pengamatan dengan melihat, bisa juga dengan mendengar, mencium atau meraba ya, dan merupakan bentuk-bentuk pengamatan. Contoh, ketika kita melihat bunga, maka kita dapat mengetahui warna ya dari penglihatan kita. Mencium baunya ya, dengan indera penciuman dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pengamatan dengan alat ukur. Ya, pengamatan dengan alat ukur ini dengan satuan baku yang disebut dengan pengamatan kuantitatif. Contoh alat ukur yang bisa digunakan untuk penyelidikan IPA ada mistar atau penggaris, ada juga roll meter, ada juga neraca atau timbangan dan lain sebagainya. Contoh ya, ketika kita mengukur panjang buku itu menggunakan penggaris. Kita menimbang benda ya misalnya itu bisa menggunakan timbangan atau neraca. Itu adalah proses-proses dari pengamatan. Tahap dalam penyelidikan IPA yang kedua adalah inferensi. Inferensi ini adalah kegiatan merumuskan penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola-pola atau hubungan-hubungan antar aspek yang diamati, serta membuat prediksi ya. Inferensi ini berupaya untuk
untuk memberikan alasan tentang mengapa suatu pengamatan itu terjadi. Contohnya, ketika melihat suatu petak rumput mati, maka suatu inferensi yang bisa diajukan adalah bahwa kekeringan yang menyebabkan rumput itu mati, gitu ya. Nah, contoh ya, itu contohnya. Baik, yang ketiga adalah mengkomunikasikan. Tahap yang ketiga ini adalah mengkomunikasikan hasil pengamatan. Ketika seseorang mengomunikasikan hasil kajian atau penelitian IPA, ia dapat menyampaikannya dengan jelas, tepat, tanpa menimbulkan ambigu. Mengomunikasikan ini bisa dilakukan dengan secara tertulis, berupa tulisan atau karangan ilmiah atau jurnal dan sebagainya, dengan pemberian label, ya bisa juga dengan menggambar, melengkapi peta konsep, mengembangkan dengan petunjuk kerja atau membuat grafik, tabel dan lain sebagainya. Ya, itu contoh dari proses mengomunikasikan. Sedangkan dalam proses mengomunikasikan dengan lisan, biasanya kita menggunakan presentasi di kelas, nanti juga bisa nanti di kelas kita, dengan diskusi juga bisa, atau dengan seminar ilmiah. Gitu ya, itu 3 tahapan dari proses penyelidikan IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA, ya, di sini ada 2 macam. Yang pertama adalah objeknya yang berkaitan dengan makhluk hidup, ya, atau nanti ada komponen-komponen abiotik, ada manusia, hewan, tumbuhan, atau zat yang lain. Itu yang nanti dinamakan dengan komponen abiotik. Komponen-komponen abiotik ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan. Ya, kalau nanti di babak selanjutnya ada bahasan tentang rantai makanan yang akan menjaga kestabilan suatu ekosistem. Itu. Kemudian ada juga di komponen abiotik itu juga bisa berkaitan dengan air. Ada tanahnya, ya, tumbuhan, ada cahaya matahari, dan juga ada batu misalnya, yang nanti berhubungan dengan objek-objek biotik yang nantinya itu semuanya disebut dengan komponen abiotik, ya. Contoh komponen abiotik yang lain ada misalnya iklim, ada udara, ada awan dan sebagainya. Itu yang nantinya bisa menjadi objek-objek dalam IPA. Gitu. Baik, kita lanjutkan subbahasan yang selanjutnya, itu cabang IPA. Ya. Cabang IPA ini nanti dibedakan menjadi 4. Ya. Yang pertama ada fisika. Fisika ini yaitu ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, kemudian energi, gaya, gerak, panas, cahaya, maupun berbagai gejala alam fisik lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ada orang mengayuh sepeda, ada orang menendang bola, itu kan menggunakan gaya. Atau bisa bermain ketapel, itu juga bisa gaya. Atau jungkat-jungkit, ya, itu juga bisa contoh penerapan fisika. Ini contoh-contoh dalam bentuk energi, ya. Ada energi dari air, ada energi dari angin dan lain sebagainya. Itu juga dipelajari dalam fisika. Ada juga tentang cahaya matahari dan lain sebagainya, panas, ya, dan gejala alam fisik lainnya juga nanti itu dipelajari dalam ilmu fisika. Yang kedua adalah ilmu kimia, yaitu ilmu yang meliputi penyelidikan tentang penyusun dan perubahan zat. Contohnya ada materi, ya, senyawa, ya, senyawa kimia misalnya, itu juga dipelajari dalam ilmu kimia. Ada juga tentang atom, ya, atom-atom, macam-macam atom, penyusun atom dan lain sebagainya juga masuk dalam bahasan ilmu kimia. Atau tentang reaksi-reaksi kimia yang lain dalam laboratorium atau dalam keseharian kita, itu juga dipelajari dalam cabang ilmu kimia. Yang ketiga ada ilmu biologi, ya, yaitu mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari renik sampai dengan kehidupan yang sangat luas. Contohnya ini ada bakteri, ya, itu dipelajari dalam ilmu biologi. Ada yang mempelajari tentang manusia juga, ada yang tentang tumbuh-tumbuhan atau tentang hewan-hewan atau ekosistem di lautan dan lain sebagainya. Itu dipelajari dalam
cabang biologi. Kemudian yang terakhir ada IPBA, ilmu pengetahuan astronomi ya dan kebumian, IPBA, bumi dan antariksa ya, yaitu mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet dan lain sebagainya, yang meliputi nanti ada bumi dan antariksanya ya. Contohnya ada asteroid ya, ada planet-planet, matahari dan lain sebagainya, ada juga komet ya, itu juga nanti dipelajari dalam ilmu IPBA, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa ya. Baik, kita lanjutkan yaitu tentang sikap ilmiah. Kalau kita menyelidiki tentang objek-objek IPA harus punya sikap-sikap ilmiah. Yang saya tampilkan tidak semuanya, tapi ini yang bisa kita gunakan dalam kelas di IPA SMP khususnya misalnya, yaitu ada rasa ingin tahu. Apabila kita punya atau melihat sesuatu hal ya, misalnya saya ingin mempelajari tentang X misalnya, itu ada rasa ingin tahu dulu ya, rasa ingin tahu, oh ini sebabnya apa sih, oh ini masalahnya apa sih dan lain sebagainya. Nah, dari rasa ingin tahu itu kita bisa menggunakan keingintahuan kita untuk bisa memproses atau menyelidiki tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Kemudian kalau kita ingin sukses dalam proses penyelesaian IPA maka harus teliti ya. Segala sesuatu hal harus secara detail ya, dengan proses penelitian itu ya. Yang ketiga jujur ya. Kalau kita menyelidiki penelitian dan sebagainya maka harus jujur, objek-objeknya bagaimana, hasilnya bagaimana, dilaporkan dengan jujur. Yang keempat yaitu sabar, karena penelitian itu bisa jadi menelan waktu yang lama, maka kita harus sabar juga dalam proses penyelidikan IPA ya. Dan yang kelima adalah objektif ya, dimana ini harus bagaimana kita melihat sesuatu hal secara nyata ya, secara objektif. Itu contohnya. Baik, kita lanjutkan. Yang terakhir adalah tentang metode ilmiah, di mana metode ini yang nantinya adalah tahapan-tahapan yang digunakan dalam proses ilmiah, yang diawali dari merumuskan masalah, bagaimana misalnya akan meneliti bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan jagung misalnya, itu juga ada rumusan masalahnya. Kemudian dari rumusan masalah itu kita akan mengumpulkan data dan keterangan, baik itu dari buku atau dari googling melalui internet ya, itu kalian juga bisa seperti itu, mengumpulkan data dan keterangan. Kemudian yang ketiga adalah menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Oh, ternyata matahari itu berpengaruh pada tanaman jagung misalnya. Nah, itu hipotesis sementara ya, yang namanya dugaan sementara atau hipotesis. Kemudian yang kelima, untuk membuktikan hipotesis itu benar atau tidak, maka lakukanlah eksperimen ya, eksperimen atau penelitian ya. Jadi ini untuk membuktikan betul hipotesis kita sudah benar atau belum. Kemudian yang kelima adalah mengumpulkan data hasil dari penelitian atau eksperimen, di mana hasil-hasil penelitian atau eksperimen kita itu dikumpulkan dalam satu wadah ya, satu wadah. Kemudian dari kumpulan-kumpulan yang ada di sana, kemudian kita analisis atau diolah dulu, kemudian dianalisis datanya sehingga nanti bisa kita simpulkan, ya, membuat simpulan, yaitu yang ya, membuat kesimpulan. Ternyata betul bahwasanya cahaya matahari itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman jagung misalnya. Nah, dari hasil simpulan itu maka tahapan yang selanjutnya adalah mempublikasikan hasil, baik itu secara tertulis maupun secara lisan. Kalau lisan ya tadi bisa menggunakan dengan presentasi di depan kelas. Kalau secara tertulis bisa menggunakan laporan hasil penelitian dan lain sebagainya. Itu untuk materi yang pertama. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jangan lupa ya, untuk
untuk subscribe dan like, share, dan subscribe channel ini. Itu ya, itu saja yang disampaikan untuk hari ini.